Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bu Uni dan mungkin Ibu Bapak dosen yang ada di link ini, juga para mahasiswa yang mengambil kuliah, kuliahnya. Evaluasi gizi pangan. Evaluasi nilai gizi pangan, ya, dan pengembangan nilai pangan mungkin ya. Jadi terima kasih. Ini Fakultas Teknobiologi ya? Iya. Teknobiologi. Ini Universitas jarang ini. Biasanya teknologi Surabaya. atau bioteknologi, tapi ini teknobiologi dari Ubaya yang sudah berkenan mengundang saya untuk berbagi ilmu aja sih sebetulnya. Ya, jadi mungkin sedikit saya kenalkan, saya sebagai peneliti ahli utama di Balai Besar Pasca Panen Pertanian di Bogor, jadi Balitbangtan, ya, Kementerian Pertanian. Kemudian selain sehari-hari sebagai peneliti dan macam-macamnya, macam-macam tugasnya, juga sebagai Deputi Manajer Puncak Laboratorium Pasca Panen. Jadi monggo saja nanti kalau mau bekerja sama atau mungkin bisa menggunakan peralatan-peralatan atau ada peralatan yang bisa digunakan di kami sih, monggo saja. Memang sudah banyak yang memanfaatkan fasilitas di kami, terutama mungkin karena lokasinya di Bogor ya, yang banyak juga dari Universitas Bogor, tapi sampai dengan UGM juga gitu. Jawa Tengah, Jawa Timur lah gitu. Jawa Barat, Jawa Timur belum nih. Ya, Bu, boleh. S1 di nanti bisa kerjasama. Ya. Fakultas Teknologi Pertanian tahun 2083, S2-nya New South Wales University di Australia tahun 90, dan S3-nya Ilmu Pangan IPB di 2007 lulus. Beberapa penghargaan yang sempat diterima: Ketahanan Pangan 2007, Inovator Luar Biasa tahun 2011, Inovasi Paling Prospektif 2011, dan Anugerah Kekayaan Intelektual Luar Biasa 2014. Beberapa paten yang dimiliki ada 7 granted, 4 terdaftar, dan 1 lisensi. Pengalaman kerja, ya tentu saja di bidang pasca panen sebagai peneliti, diversifikasi pangan dan pangan fungsional. Membimbing mahasiswa S1, 2, 3 dari berbagai perguruan tinggi, dan tulisannya lebih dari 225 tulisan dalam bentuk jurnal, proceeding, buku monograf, monggo saja. Mungkin kalau mau citasi, kalau nyari di Google Scholar, selain Sri Widowati juga S. Widowati. Nah itu mungkin nanti monggo kalau ada yang bermanfaat. Selain itu juga pendampingan atau pembinaan industri maupun UKM pangan. Saya kira itu ininya ya, pendahuluannya. Saya coba sekarang masuk ke materinya. Saya setuju kita diskusi santai saja. Ya. Waktunya sampai jam 12 ya? Ya, selesainya saja, Bu. Iya, monggo. Atur-atur. Yes. Saya coba share. Ya. Sudah kelihatan ya? Suara saya terdengarkah? Terdengar, Bu. Baik, clear. Ya. Kadang-kadang internetnya suka up and down. Oh, atau ya apa-apa di sini. Jadi topiknya uji in vitro dan in vivo pada evaluasi gizi inovasi dan pengembangan produk pangan. Jadi sebenarnya ada kata kunci yang saya pegang adalah uji in vitro, uji in vivo, dan pengembangan produk pangan ya. Nanti berarti kata kuncinya ada di sana. Mungkin kita lebih ke pengembangan produk pangan, tetapi nanti melibatkannya uji in vitro maupun in vivo seperti itu ya. Nah, pengujian in vitro saya kira adik-adik juga sudah paham ya. Saya kira ini di biokimia juga ada. In vitro ini adalah bahasa Latin yang sebenarnya dalam kelas dalam hari ini adalah kelas speaker dan sebagainya di lab ya. Merupakan prosedur penelitian ataupun eksperimen yang dilakukan di luar organisme hidup. Nah, jadi kita kalau pengembangan di laboratorium, studi ini dilakukan di lingkungan yang terkontrol menggunakan tabung reaksi maupun cawan Petri ya. Tentu saja pastinya karena uji in vitro banyak menggunakan enzim ya. Sebetulnya ini meniru
meniru apa namanya metabolisme di dalam lambung kita ya, manusia ya sebetulnya ya. Kemudian maaf kembali. Pengujian in vitro ini dilakukan di lab ya. Biasanya melibatkan studi mikroorganisme atau sel manusia, hewan dalam kultur ya. Metodologi ini memungkinkan untuk mengevaluasi berbagai fenomena biologis dalam sel ya tanpa gangguan variabel lain. Kalau langsung pengujiannya itu dari awal sudah dilakukan secara in vivo, mungkin banyak hal ya di dalam tubuh manusia ini yang tidak bisa dikontrol karena individu satu dengan individu lainnya itu ada variasinya atau berbeda. Kemudian pengujian in vitro ini merupakan metodologi langsung ya, yang dapat dilakukan analisis lebih rinci, memeriksa efek biologis pada sejumlah subjek in vitro dibandingkan dengan percobaan dengan hewan ataupun manusia. Jadi pada umumnya sebelum ini banyak dilakukan di dunia medis, pengembangan obat, herbal dan sebagainya. Tetapi saat ini juga banyak dilakukan untuk di teknologi pangan ya. Untuk pengembangan produk pangan fungsional ini banyak menggunakan uji in vitro maupun uji in vivo. Nah, dalam pengujian in vitro ini, meskipun cawan Petri ataupun tabung reaksi yang tadi dikatakan awalnya itu adalah dalam gelas ya, gelas tanda petik ya, sebenarnya tabung reaksi yang dimaksud, ini menyediakan lingkungannya kan terkendali ya. Kalau di dalam tabung reaksi itu lingkungannya terkendali sesuai dengan apa yang si peneliti itu maui ya, kondisinya mau seperti apa kan seperti itu bisa kita kendalikan. Tetapi kalau di dalam tubuh hewan, apalagi di dalam tubuh manusia, ini variasinya sangat tinggi. Nah, namun ya walaupun lingkungannya terkendali, namun tidak dapat meniru kondisi yang terjadi di dalam organisme hidup nih. Ya bagaimanapun juga namanya juga meniru ya, sebagai model lah seperti itu. Tapi tidak persis sama. Jadi data di pengujian in vitro ini perlu ditafsirkan dengan hati-hati, ya tidak langsung diklaim nih in vitronya sekian gitu, apalagi kalau untuk obat-obat itu kan sampai dengan uji klinis dan sebagainya yang sangat riskan. Nah, juga untuk pangan fungsional yang misalnya ada efek komponen bioaktif yang mempunyai tingkat toksisitas yang tinggi, ini sangat hati-hati. Nah, karena hasil yang tidak serta-merta dapat memprediksi reaksi seluruh makhluk hidup, jadi tetap akan berbeda ya. Tetapi paling tidak uji in vitro ini bisa untuk memprediksi. Contoh uji in vitro banyak sekali, ya banyak sekali. Tetapi antara lain uji antioksidan, antibakteri ini kalau di pangan ya, kemudian antivirus ya, juga bisa dengan daya cerna pati, protein, kemudian prediksi indeks glikemik. Nah ini bisa ya. Tapi dengan kalau prediksi indeks glikemik tidak boleh diklaim sebagai IG. Kalau IG atau indeks glikemik harus dengan manusia. Tapi paling tidak bisa untuk memprediksi. Nah ini contoh saja ya. Kemarin makanya Bu Uni saya menanyakan ini untuk mahasiswa S1 atau S2. Kalau S1 mungkin saya akan lebih detail lah gitu ya. Maksudnya ada contoh-contoh yang detail gitu. Kalau S2 saya kira di S1 kan sudah dapat. Ini sebagai contoh tadi yang uji in vitro adalah daya cerna pati nih in vitro nih misalnya ya. Ini kan meniru lambung atau pencernaan kita. Prinsip metodenya adalah pati dari apapun ya, pati dari sumber bahan pangan apapun dihidrolisis oleh enzim alfa amilase. Kemudian kan menghasilkan maltosa ya, kalau udah pati dipotong-potong menghasilkan maltosa yang dihasilkan diukur jumlahnya menggunakan spektrofotometer. Kemudian setelah direaksikan dengan asam dinitrosalisilat ya, setelah itu daya cerna patinya dari sampel ya, sampel uji kita ini dihitung sebagai persentase relatif dari pati murni. Jadi harus ada standarnya ya, harus mempunyai standar itu di lab itu harus punya standar gitu. Jadi kita bandingkan hasil daya cerna dari
yang apa namanya sampel kita dengan standar. Standar gitu ya, Ini Bu. sedikit saja untuk prosedur analisanya, mungkin bisa di apa namanya dipelajari lebih lanjut, tapi paling tidak ini suspensi tepung ya, biasanya ini adalah 1% dalam larutan air destilata ataupun aquades, kemudian dipanaskan dalam penanas air ya selama 30 menit sampai suhu sekitar 90 derajat ya. Kemudian harus didinginkan. Setelah itu diambil 2 ml larutan tepung. Tadi kan menjadi selari ya, selari. Kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaksi, ditambah 3 ml air dan 5 ml buffer NA fosfat. Ini memang apa namanya meniru di lambung kita. 0,1 m, pH-nya 7. Ini diinkubasikan dalam penanas air 37 derajat Celcius selama 15 menit ya, penanas itu. Ke dalam larutan tersebut ditambahkan 5 ml enzim alfa amilase. Jadi kan apa namanya untuk memecah pati tadi, dan diinkubasikan lagi pada suhu 37 derajat Celcius selama 15 menit. Kemudian ke dalam tabung reaksi lain nih, kita buat tabung reaksi lain, ambil 1 ml campuran tadi dan ditambah 2 ml bereaksi dinitrosalisilat, dipanaskan lagi dengan penanas air 100 derajat selama 10 menit. Kemudian setelah didinginkan, campuran direaksikan, reaksi diencerkan dengan 10 ml air destilata ya semuanya ya. Dan timbul warna orange merah ya, terbentuk dari campuran reaksi yang diukur absorbansinya menggunakan spektrofotometer gelombang 520 nanometer. Kadar amilosa dihitung dengan kadar maltosa dihitung dengan menggunakan kurva standar maltosa ya, sama dengan menggunakan amilosa yang diperoleh dengan cara mereaksikan larutan maltosa standar. Jadi tetap kembali harus punya maltosa standar ya. Cukup ini ya. Uji in vitro ini cukup memerlukan sumber daya dana yang lumayan banyak. Tetapi kalau misalnya kita melakukan penelitian, kita tidak harus sih semuanya membeli kan, gitu kan. Bisa juga mengujikan di lab-lab yang memang sudah biasa menggunakan tersebut. Tapi nggak tahu ya kalau di Ubaya seperti apa. Mungkin kalau kayak di IPB kan kita bisa ngebond gitu ya, bahan kimia dan sebagainya. Gitu. Jadi mahasiswa tidak perlu langsung membeli standarnya. Kemudian daya cerna pati sampel dihitung sebagai persentase relatif terhadap pati murni ya. Jadi tinggal dihitung aja berapa daya cerna kadar maltosa sampel dibagi yang murni dikalikan 100 itu sudah dapat berapa persen. Biasanya kalau dari serealia itu sekitar 70 ininya. Nah, kemudian kita masuk di pengujian in vivo ya. Pengujian in vivo, kata in vivo adalah bahasa Latin tadi kembali ya. Ini di dalam yang hidup atau jasad hidup ya. Organisme hidup merupakan prosedur penelitian ataupun eksperimen yang dilakukan di dalam atau pada seluruh organisme hidup nih seperti tumbuhan ya, bisa juga hewan percobaan. Kemudian yang terakhir adalah pasti terakhir kalau sudah melewati hewan percobaan baru ke manusia. Hewan percobaan yang digunakan pada umumnya tikus atau kelinci ya, pada umumnya digunakan untuk meneliti mekanisme yang mendasari berbagai proses. Kalau di medis penyakit macam-macam untuk menilai keamanan perawatan medis. Kemudian kalau di ilmu pangan, teknologi pangan mengecek sifat fungsional keamanan pangan ya di sana. Jadi biasanya komponen-komponen bioaktif itu diujinya menggunakan in vivo. Kalau studi pada hewan sebagai jalan tengah antara eksperimen in vitro ya dan uji manusia ya. Jadi biasanya in vitro kemudian uji dengan in vivo menggunakan hewan percobaan baru terakhir nanti di manusia. Saya nanti akan contohkan hasil penelitian yang saya pernah lakukan. Jadi hewan percobaannya dibesarkan di lab ya. Jadi yang hampir identik dengan secara genetik. Hasilnya para peneliti dapat memantau berbagai efek biologi dalam organisme kompleks. Nah, seperti itu untuk uji in vivo.
Saya akan mencoba untuk contoh saja ya, jadi mungkin akan lebih jelas nantinya ya. Karena ada kata kuncinya tadi in vitro, in vivo pengembangan produk, dan ini termasuk pengujian histologi ya, histologi dari jaringan. Nah, ini contoh saja yang melatar belakangi satu penelitian saya dulu adalah pengembangan beras dengan indeks glikemik rendah. Nah, kenapa demikian? Jadi tadi kalau dokter tuh biasanya kan mengobati penyakit, ada sakit. Kalau kita di ilmu pangan, teknologi pangan adalah sebetulnya bagaimana sih upaya supaya tidak sakit, ya, ataupun meminimalisir efek dari sakit itu dari sisi pangan. Tentu saja dari sisi pangan ya. DM atau diabetes mellitus di Indonesia itu mungkin sekitar penelitian dari lab Kesda ya, tes Kesda. Ini sekitar 8,6% populasi. Nah, 80% ini ternyata adalah tipe 2. Tipe 2 itu akibat gaya hidup dan pola makan yang tidak tepat, bukan karena faktor genetik. Kalau DM tipe 1 itu karena keturunan. Jadi kalau dulu mungkin orang-orang tua kita dulu ya, mungkin 20 tahun yang lalu masih terpikirnya gini. Kalau orang kena DM, diabetes itu pasti turunan. Ya, pasti orang tuanya apa tulur kedua, ketiga atau yang gitu tuh pasti ada DM gitu ya. Intinya adalah penyakit turunan. Itu yang disebut DM tipe 1. Tapi tadi hasil survei menunjukkan bahwa 80% DM yang terjadi di dunia termasuk di Indonesia itu bukan karena keturunan, tetapi karena pola hidup atau gaya hidup yang sebetulnya tidak tepat. Nah, kita sebagai orang teknologi pangan, ilmu pangan, apa sih upayanya sebetulnya ya? Itu salah satunya seperti itu. Jadi mungkin adik-adik mahasiswa nanti atau ini semester berapa ya ini ya? Nanti kalau ada penelitian mungkin siapa tahu ada yang tertarik ke sana. Kita sebagai orang pangan apa sih sumbangsih kita kan? Untuk apa? Untuk paling tidak itu menahan laju bertambahnya penyakit diabetes mellitus ataupun juga yang lain ya. Nggak masalah, ini contoh saja. Contoh saja adalah penyakit DM. Nah, penyakit DM ini merupakan penyakit degeneratif ya, bukan infektif ya, tapi degeneratif yang prevalensinya meningkat pesat di seluruh dunia, dan Indonesia masuk 10 besar negara yang DM-nya tertinggi ya. Jadi ranking yang tidak bagus ya, 10 besar. Nah, penelitian yang pernah saya lakukan ini langsung nanti saya akan menyampaikan bagaimana sih cara analisisnya, tapi sekaligus kita sampaikan model penelitiannya ya. Jadi waktu itu saya mencoba di Badan Litbang Pertanian atau di Kementerian Pertanian itu sudah punya banyak sekali varietas. Tapi saat penelitian ini itu ada beras Taj Mahal yang impor ya, harganya lumayan mahal ya, 2-3 kali lipat beras Indonesia, yang mengklaim sebagai anti diabetes. Jadi waktu itu kita coba sih, masuk kita nggak bisa gitu ya, at least dengan cara pengolahan, bukan dengan pemuliaan ya. Kalau pemuliaan kan bukan di bidang kita nih, pemuliaan mah bidang breeder. Jadi dari sisi teknologi pengolahan seperti apa? Jadi saya coba untuk membuat beras dengan indeks glikemik rendah dengan cara pengolahan. Tadi pengembangan tadi dalam product development ya. Sebelum ke sana kita coba seleksi dulu. Jadi 10 varietas ditambah 1 sebagai pembanding itu adalah beras Taj Mahal yang ada di pasaran. Kemudian saya coba untuk menambahkan ekstrak teh hijau. Teh hijau ini pasti adik-adik atau bapak ibu sekalian paham kalau teh hijau itu kental atau syarat dengan macam-macam komponen bioaktif ya, antara lain polifenol. Antara lain yang kita ambil di sini adalah polifenolnya. Dia mempunyai efek antioksidan dan sebagainya. Nah, ada sekitar 4 tahapan penelitian atau proses yang
waktu itu saya lakukan. Yang pertama adalah penapisan dulu ya, aktivitas hipoglikemik in vivo ya, menggunakan hewan percobaan. Kemudian dari situ ada 3 varietas yang hipoglikemik ditambah Taj Mahal. Kemudian kita lihat juga untuk karakteristik kimianya. Penelitian tahap keduanya adalah pengembangan beras fungsional. Ya, jadi kita product development dengan metodologi Pratana atau parboil. Satu lagi dengan metodologi instanisasi dengan perlakuan ekstrak teh hijau. Jadi ekstrak teh hijau itu perlakuannya. Yang ketiga adalah evaluasi daya hipoglikemik. Ya, daya hipoglikemik. Hipoglikemik itu ada menurunkan. Hipo rendah ya, glikemik gula darah. Daya hipoglikemik ini beras fungsional, kemudian dianalisis sudah histologi jaringan pankreas dengan tikus percobaan yang sudah dibuat DM. Ya. Yang terakhir, nah ini untuk menguji di manusia, uji endoglikemik berbagai produk beras tadi. Jadi ada in vitro, in vivo, kemudian histologi dan in vivo dengan langsung dengan manusia. Yang pertama penapisan aktivitas hipoglikemik dan analisis komposisi beras ya. Jadi maksud saya mengajak kita semua untuk memahami dulu ya. Nanti boleh diskusi lebih lanjut supaya memahami dulu. Nah, ini kita biasanya kalau di laboratorium menggunakan tikus ya, tikus putih percobaan. Stringnya Sparkudole. Ini umurnya sekitar 60 hari. Bobotnya kita pilih yang 150 sampai 200 gram. Jadi tentu saja kalau penelitian harus kita paling tidak menyediakan 1,5 kali dari jumlah yang kita butuhkan ya, karena nanti harus diseleksi ya. Bobotnya itu minimal 150, maksimal 200 supaya lebih homogen ya tiap kelompoknya nanti. Kemudian tikus dipuasakan 1 malam, tetapi masih bisa diberikan air ya, air minum itu ad libitum. Yang pengukuran kadar glukosa darah puasa. Setelah itu kemudian diberikan ini ya di sini ini teknis ini sedang menyonde ya, disonde ya. Disonde dimasukkan cairannya dimasukkan lewat mulut itu bukan tikusnya sendiri yang mengonsumsi tetapi memang disonde dimasukkan 4,5 gram per kilogram berat badan. Jadi tinggal dihitung kalau nanti 150 atau 200 gram berarti berapa sih gitu perhitungannya. Tapi standarnya adalah 4,5 gram per kilogram berat badan. Kemudian setelah 30 menit ditambahkan atau diberikan disonde lagi 1 ml larutan glukosa 10%. Dan dilakukan pengukuran glukosa pada 30, 60, 90, dan 120 detik. Sampai 2 jam ya, 2,5 jam dari awal. Dan dilakukan penghitungan kadar glukosa. Ini tadi yang saya sebutkan tadi ya. Jadi ada 10 varietas percobaannya, tiap kelompok itu ada 6 ya. Kita membuat 6 kelompok. Ini detailnya saja nanti kalau memang dibutuhkan. Kemudian setelah tadi kan diukur kadar glukosa darahnya. Ya, kadar glukosa darahnya rata-rata perubahan. Jadi yang kita lihat adalah perubahan kadar glukosa darah pasca konsumsi pagi terhadap kadar glukosa darah puasa. Jadi kadar puasa tadi ditaruh waktu membuat kurva adalah di 0 ya, di 0 darah puasa. Berapapun di 0 kan. Nah, ini perubahannya. Ini saat puasa, kemudian diukur kadar glukosa darahnya setelah mengonsumsi pati ya. 30 menit, 60 menit, 90 dan 120. Ini kurvanya ya, dihitung kurvanya. Luasan kurva itu dihitung. Oh ya, tadi saya belum sebutkan varietas yang digunakan adalah cisokan. Ya, cisokan, batang piaman. Ini amilusanya tinggi, membramo, janana, lusi. Lusi ini sebetulnya beras ketan ya. Jadi amilusanya sangat rendah di bawah 10%.
Bengawan Solo, Celebes, Pandan Wangi, Rajolele, Ciherang. Sama nomor 9 ini adalah Taj Mahal, itu pembanding yang ada di komersial. Jadi adik-adik sekalian, saya kira kita perlu tahu kalau kepulenan ya, tingkat kepulenan itu dipengaruhi, tingkat kepulenan dari nasi itu dipengaruhi oleh kadar glukosa. Kalau kadar amilosa, maaf. Kalau kadar amilosanya tinggi, ini kayak cisukan, batang piaman, ini amilosanya tinggi. Tinggi itu di atas 25%, itu nasinya perah. Kalau membramo, cenana dan sebagainya ini ada yang sedang ya, sedang amilosa sedang itu 20 sampai 25. Kemudian kalau rendah itu di bawah 25. Rendah itu sangat-sangat pulen. Orang Indonesia biasanya senang pulen. Jadi kalau amilosanya di bawah 20%, itu artinya pulen, itu sangat pulen. Kalau antara 20 sampai 25, itu pulen sedang. Di atas 25 perang. Ya, seperti itu. Nah, ini ada hubungannya nanti dengan indeks glikemik. Nah, ini kita lihat hasil penelitian ini, ternyata varietas membramo ini mempunyai selisih atau perbedaan yang relatif rendah. Ini karena ini pulen ya. Kalau yang perah ini memang indeks IG-nya tinggi. Jadi kan orang kan tidak senang ya beras perah. Rata-rata hasil survei itu menunjukkan berapa kali ya kami melakukan survei itu, masyarakat Indonesia itu senang mengonsumsi nasi dengan pulen atau sangat pulen. Ya, kecuali ada beberapa di Sumatera Utara ini, makanya cisukan itu sangat disenangi masyarakat Sumatera Utara. Kalau kita ke rumah makan Padang, pada umumnya mereka menyajikan nasi perah. Tapi rumah makan Padang yang di Jawa sudah menyesuaikan. Jadi mereka sudah menggunakan beras-beras yang pulen sedang. Ya, seperti itu. Ini kandungan luasan ya, luas selisih dari perubahan glukosa darah tikus tadi ya. Kemudian diplot ya. Kalau kita plotting ya, di grafik tadi di plotting luasannya tadi yang dihitung luasannya ini. Ya, setelah dikurangi kadar glukosa darah ya, seperti itu. Jadi varietas membramo itu ada di sini ya, kita. Kemudian kalau kita lihat, nah ini analisis kimianya ya, kadar amilosa saya tadi sampaikan, kadar amilosa yang merah ini ya. Membramo ini termasuk yang rendah ya, rendah karena di bawah 20. Cisukan tadi saya katakan dia perah, kadar amilosanya di atas 25, apalagi batang piaman di atas 25, ini 29. Taj Mahal ternyata 27 ya. Jadi ini dari 4 varietas yang mampu memiliki perubahan yang relatif rendah tadi, ternyata membramo varietas yang pulen, bahkan sangat pulen karena di bawah 20% amilosanya, tetapi perubahan glukosa darahnya relatif rendah. Kemudian kadar pati, kita lihat kadar patinya, kalau kadar patinya relatif sama ya, tidak berbeda nyata nih dari 4 varietas tadi. Amilopektin tentu saja berbanding terbalik amilopektin. Ya, kalau amilosanya rendah, amilopektinnya tinggi. Nah, seperti itu. Kemudian kalau kita lihat lagi kandungan protein, abu, lemak dan dari beras giling ya. Ini berasnya belum diperlakukan apapun ya. Jadi sama. Berasnya digiling dengan derajat sofa 95% seperti beras putih yang ada di pasaran. Nah, ini kita lihat lagi membramo itu mempunyai protein yang paling tinggi ya, 7,61. Abunya relatif sama ya, tapi proteinnya tinggi. Kemudian kalau kita lihat lagi ini serat pangan ya. Serat pangan larut ya, SPL, serat pangan larut, serat pangan tidak larut, ini SPC itu penjumlahan, kemudian pati resisten. Jadi kalau kita lihat ini serat pangan larutnya ungu ya. Ini kita lihat cisukan 1,8%,
batang piaman 1,96, membramu 3,95, dan Taj Mahal 1,7. Artinya apa? Beras membramu ini mempunyai serat pangan larut yang paling tinggi. Nah, ini kan serat pangan larut itu nanti hubungannya dengan indeks glikemik ya. Indeks glikemik. Ini kita akan mengembangkan produk pangan olahan fungsional. Kemudian SPTL serat pangan tidak larut. Ini serat pangan tidak larutnya warnanya merah tua, ini 2,97. 3,6 dan sebagainya ya. Kemudian tapi serat pangan totalnya ini yang oranye ini serat pangan total relatif yang paling tinggi adalah membramu. Ini tidak berbeda nyata dengan cisokan. Ya, tapi cisokan ini nasinya pra, kalau membramu nasinya pulen. Ya. Kemudian pati resisten kita lihat juga pati resisten Taj Mahal dan membramu ini paling tinggi tapi tidak berbeda nyata. Kemudian cisokan dan batang piaman lebih rendah. Jadi seperti itu. Kemudian kalau kita lihat daya cerna padi in vitro ya, jadi daya cerna padi in vitro ini membramu relatif sedang ya 71. Kemudian kalau batang piaman dan Taj Mahal itu lebih tinggi. Yang paling rendah adalah cisokan. Kembali lagi dia adalah yang pra. Jadi dengan kita kan berarti memilih dulu nih varietasnya apa sih yang akan digunakan untuk tahap penelitian lebih lanjut. Jadi varietas yang terpilih adalah membramu. Kenapa dipilih membramu? Adalah karena aktivitas hipoklimaknya relatif tinggi. Ya, jadi hiponya tinggi. Amilosanya rendah, dia adalah pulen dan enak. Serat pangan larutnya tertinggi, pati resisten tinggi, dan proteinnya juga tinggi. Jadi tahapan penelitiannya seperti itu ya, kita screening dulu varietasnya, ya terpilih membramu. Nah, kemudian dilakukan pengembangan beras fungsional. Nah, ini teknologi yang digunakan adalah teknologi yang digunakan adalah Pratana yang tadi saya katakan itu parboil ya, parboil. Kemudian dan instanisasi dengan perlakuan ekstrak teh hijau. Nah, ini yang pertama kita membuat beras Pratana fungsional. Ini gabah ya, masih gabah ya ini ya, gabah. Kemudian dilakukan perendaman dengan suhu dan waktu tertentu, ditambah juga ekstrak teh hijau. Kemudian dilakukan pemasakan, ya. Pemasakan itu pengukusan ya, masih dalam bentuk gabah nih, pengukusan. Dilakukan dikeringkan, dilakukan tempering 3 jam, baru dikeringkan lagi sampai kadar air sekitar 12%. Jadi sampai dengan ini sudah sampai dengan pengeringan gabah ini awet. Dulu sebelum ke sana saya infokan sebetulnya teknologi Pratana atau parboil ini banyak digunakan di Timur Tengah, di India, Sri Lanka gitu ya. Nah, itu tujuan awalnya adalah untuk pengawetan. Jadi gabah kalau sudah diperlakukan seperti ini tidak akan tumbuh. Apalagi kalau di daerah hujan ya, di daerah hujan kalau gabahnya mungkin tidak diperlakukan dengan baik, mungkin dalam waktu seminggu sudah pada tumbuh itu di dalam karung-karung. Nah, kalau sudah di Pratana nggak akan tumbuh. Nah, ini gabah Pratana. Gabah Pratana disosok atau digiling dengan 2 pas ya. Kalau kita di penggilingan padi itu namanya ada 2 pas. 2 pas itu gabah dimasukkan di husker ya, pemecah kulit, dihasilkan beras pecah kulit, kemudian masukkan ke poliser atau penyosok 2 pas itu 2 kali, sosoknya 2 kali, kemudian diayak kita dapatkan beras. Nah, setelah diperlakukan dengan membramu seperti beras membramu yang sudah dilakukan Pratana, hasilnya nggak akan putih, ya. Hasilnya berasnya ada warna, karena ini ada teh hijaunya ya, coklat muda atau coklat. Nah, ini saya kira saat pengujian dari situ kita lakukan uji organoleptik tentu saja ya. Hidronik, jadi yang disukai adalah dengan rendam 7% ekstrak teh hijau dimasak maksudnya dikukus selama 7% ya.
Mitra itu, ini komposisinya yang Pratana. Nah, kemudian kita juga mengembangkan beras Pratana fungsional instan. Ya, nanti kita akan uji histologinya ya. Jadi ini beras, kalau ini sudah beras giling ya, sudah beras yang seperti kita biasa beli di pasar, lakukan pencucian, kemudian perendaman juga dengan ekstrak teh hijau, kemudian dilakukan pemasakan, pembekuan, thawing, dan pengeringan. Ini beras instan fungsionalnya. Ya, kita belum tambahkan macam-macam untuk meningkatkan instanisasi ya, masih standar seperti ini. Juga di sini kita uji organoleptiknya, diuji juga komposisi kimianya ya. Jadi yang disukai adalah yang direndam 4%. Nah, kemudian kalau kita lihat karakteristiknya ya. Jadi kan kita tadi mempunyai beras giling nih, varietasnya Membramo ya. Ada beras Membramo yang penelitian, kalau yang beras Tas Mahal itu sebagai kontrol tadi atau pembanding. Kemudian beras Membramo tadi dibuat Pratana atau dibuat Parkuin. Kemudian beras Pratana fungsional, beras instan fungsional. Kalau beras instan itu proses instanisasi. Kalau beras instan fungsional itu direndam dengan ditambahkan ekstrak teh hijau. Kalau Pratana tadi tanpa ekstrak teh hijau, kalau Pratana fungsional dengan perlakuan teh hijau. Jadi ini daya cernanya kita lihat. Kalau beras giling biasa itu sekitar 71 ya. Saya tadi katakan beras giling itu antara 70 sampai 80 tergantung varietasnya. Jadi beras giling Membramo ini 71. Dan kalau sudah dibuat Pratana menjadi 41, Pratana fungsional menjadi 11. Jadi menurunkan daya cerna. Ini kaitannya dengan nanti ya, dengan indeks glikemik ya. Kalau daya cernanya rendah, itu indeks glikemiknya biasanya rendah. Jadi itu yang disukai oleh atau sesuai untuk peneliti tadi ya. Kemudian kalau beras instan, ini beras giling yang diproses instan tanpa perlakuan itu meningkatkan daya cerna menjadi 89, dari 71 menjadi 89. Kalau dibuat beras instan ini tapi diberi perlakuan teh hijau, ini menurun ya dari 41. Sedangkan Tas Mahal adalah 99. Saya kira supaya nggak bosan, saya akan stop dulu di sini. Mungkin bisa diskusi dulu, Bu Uni. Iya, signifikan sekali ya Bu ditambah ekstrak teh tadi ya, separuhnya daya cernanya. Oke, dari silakan monggo ada. Silakan. No. Biar nganu nggak lupa nanti kalau aku sudah sampai selesai lupa nanti yang di depan. Silakan. Teman-teman ada yang mau ditanyakan, silakan. Bisa unmute voice-nya atau tulis di chat, nggak apa-apa. Kalau saya tertarik sama beras instan tadi, Bu, boleh Bu lihat. Monggo. Lihat prosesnya tadi, Bu, bikin instan. Bu Adia barangkali kan punya project juga, Bu, bikin beras instan. Tadi metodenya pakai apa, Bu? Kalau boleh di-share lagi, Bu, tadi. Oh, yang aku ya? Yang beras instan tadi, ya. Bu. Jadi, sebentar ya, aku coba share. Pakai extruder kah? Atau apa tadi? Enggak. Anunya, metodologinya. Nih. Iya, pembuatannya. Ya. Jadi ini prinsipnya, saya pengembangannya lagi ya. Ini pada saat yang penelitian ini seperti ini ya. Tapi nanti ada pengembangannya lagi, proses pengembangannya lagi. Tapi kalau di sini ini benar-benar standar untuk pembuatan beras instan. Nanti aku ada lagi yang nasi instan. Kalau nasi instan itu tinggal seduh. Jadi apa yang mau ditanyakan, Punten? Cara pembuatan instannya beras instannya, Bu? Ya, ini kan dari beras giling biasa ya.
beras yang ada di pasaran lah pokoknya. Tapi dalam hal ini kita menggunakan varietas Membramo. Ya, kemudian dilakukan pencucian, kemudian dilakukan perendaman karena ini apa namanya, kita melakukan dengan perlakuan ekstrak teh hijau, maka dilakukan perendaman menggunakan ekstrak teh hijau ya. 2-4%, tapi nanti yang hasilnya adalah 4%. Ini waktu penelitiannya 2 dan 4%, nanti hasilnya yang terbaik di 4%. Kemudian setelah itu dilakukan pemasakan ya. Pemasakan itu pengukusan ataupun menggunakan rice cooker biasa. Oh ya. Ya, jadi menggunakan rice cooker. Saya setelah penelitian ini sebetulnya ada beberapa lagi tahapan, menggunakan dandang, menggunakan rice cooker, menggunakan untuk nasi liwet itu apa namanya? Ketel ya. Ketel. Nah, seperti itu ya, ketel ya. Aku takutnya nggak tahu istilah ketel ya. Iya. Belum nemu istilah Indonesianya. Nah, itu memang yang paling bagus menggunakan rice cooker. Sebetulnya ketel itu kan embrionya rice cooker ya, embrio. Tapi kalau di ketel kan akhirnya ada intipnya ya. Ada intip. Nah, kalau di rice cooker kan sudah nggak ada. Ya, itu kan rice cooker udah zaman sekarang kan. Nah, itu yang paling bagus dengan rice cooker. Jadi kita menggunakan sampai saat ini kita gunakan rice cooker. Ada juga publikasi saya yang dengan ini juga yang paling bagus dengan menggunakan rice cooker. Nah, setelah itu kemudian dilakukan pembekuan. Nah, jadi prinsipnya adalah pemasakan pembekuan ini yang bisa menyebabkan instan tadi ya. Dilakukan pengeringan. Nah, dari pemasakan ke pembekuan ya, pada saat pembekuan ini kuncinya di pembekuan ya, bukan pengeringan lagi. Kalau saat pembekuan itu kan butir-butir nasi ya, kan udah jadi nasi ya. Butir-butir nasi ini sudah apa namanya membeku, ada pori-pori yang terisi bunga es. Ya, istilahnya seperti itu ya. Jadi itu akan apa namanya meningkatkan porositas. Ya, meningkatkan porositas sehingga pada saat tadi dikeringkan, dimasak lagi atau diseduh itu sudah bagus gitu ya. Waktu aku membuat penelitian ini masih seduh 8 menit, tetapi terakhir sekarang sudah mulai dipaten segala dan sudah ada apa namanya sudah mulai ada industrinya, IKM-nya gitu udah mengembangkan yang macam-macam ya. Ada nasi rawon instan, nasi soto instan, tapi benar-benar bukan rasa ya. Memang nasi rawon ada. Nah, ini istilah lain ya, nggak masuk di sini. Cerita aja karena Bu nanya yang instan. Ya. Itu Bu. 8 menit itu apa rehidrasinya? Rehidrasi. Oh, oke. Jadi direhidrasi diseduh air panas saja ya, Bu? Seduh air panas. Kalau kami bikin itu masih keras, jadi kami masukkan ke microwave kemarin. Oh, enggak kita enggak. Tapi teknologi yang lebih baru lagi, aku udah ada lagi. Ini kan sama. Ini aku hanya menunjukkan nanti kan ada teknologi dan sebagainya karena poinnya di sini adalah pengujiannya ya. Ya, pengujiannya. Developernya kita sudah mempunyai produk yang lebih bagus lagi 5 menit. 5 menit instan. 5 menit sudah langsung dapat, bisa dikonsumsi. Kalau nggak dikasih tahu, nggak tahu kalau itu nasi instan ya. Karena sama aja dikirain nasi yang keluar dari rice cooker. Ya, Bu. Itu di teknologi ya, Bu ya sebenarnya. Di teknologinya ya. Oh, nanti kalau mau ada yang teknologi lagi boleh aja. Kalau ini karena saya akan menunjukkan nanti kan ada histologi dan sebagainya ya. Kalau itu pengembangan produk nggak pakai uji-uji seperti itu. Iya, Bu. Oke, gimana teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Belum ada, Bu. Belum Masih ada. Bisa. Kalau belum ada, aku lanjut dulu ya. Dulu. Nanti Bu. Silakan dicatat. Atau raise hand juga boleh. Stop anytime. Mau tanya boleh ya. Santai aja kan, Bu Uni? Ya, santai aja. Oke. Aku lanjut ya. Lanjut. Jadi terkesima, Bu, ini audiensnya. Ya, aku lanjut aja. Bentar.
Nah, kita sekarang di tahapan ketiga ya. Evaluasi daya hipoglikemik prafungsional dan analisis histologi jaringan pankreas terus percobaan. Aku dulu histologinya kerjanya di Fakultas Kedokteran Hewan ya, karena di IPN nggak ada ya. Jadi untuk ini kita menggunakan di sana. Jadi uji indeks glikemik ini, jadi sebelum ke sana saya mungkin perlu saya jelaskan dulu, tikusnya kan dibuat DM dulu nih, membuat tikus diabetes ya, karena kan kita mau tadi pangan fungsionalnya kan untuk penderita DM ya. Jadi tikus normal sebagai model ini tadi ya, tikus putih strain Fargodolle berumur sekitar 60 hari, berat 150 sampai 200 gram. Kalau yang tadi aktivitas hipoglikemik kita tikusnya tikus normal, belum di DM kan. Kalau ini di DM kan. Tikus model dikondisikan menjadi DM melalui penyuntikan dengan aloksan. Jadi ada dua zat yang di ini kan sih, tetapi saya sih lebih cenderung menggunakan aloksan. Dosisnya adalah 110 mg per kilogram berat badan si tikus ya. Jadi tinggal dihitung aja kalau 200 gram itu berapa. Jadi per kilogramnya kan jadi bisa dihitung ya. Standarnya 110 mg per kilogram berat badan. Kemudian aloksan ini akan merusak sel beta pankreas. Ya. Sel beta pankreas kan fungsinya memproduksi insulin. Bahkan aloksan ini akan merusak sel beta pankreas sehingga tikus tidak mampu menghasilkan insulin. Ya. Di pankreas kita juga seperti itu ya. Kalau moga-moga di antara kita tidak ada yang menderita DM ya. Tapi ini sebetulnya secara medisnya seperti itu. Nah, kemudian tikus itu ya dikatakan DM seperti kita juga ya pada manusia jika kadar glukosa darahnya sesaat adalah lebih atau sama dengan 200 mg per desiliter. Kadar gula sesaat itu kadar gula darah anytime kita cek kadar glukosa darahnya. Jadi seperti kita kalau mau cek DM kadar glukosa darahnya di klinik gitu pasti ditanyain sama dokternya puasa enggak. Kalau enggak puasa enggak apa-apa. Berarti artinya hasilnya adalah kadar glukosa darah sesaat. Ya. Itu beda dengan kadar gula darah puasa ya. Kalau kita ke klinik, kemudian dites glukosa darahnya, ditanyain tadi malam puasa nih, ya, puasa minimal 8 jam ya, tapi yang paling 8 sampai 12 jam. Nah itu yang dikatakan kadar gula GDP, kadar gula darah puasa. Kalau kalau DM dikatakan DM jika kadar gula darah sesaatnya tadi lebih atau sama dengan 200 mg per desiliter. Ini sama dengan manusia ya yang kita buat patokannya. Kemudian masing-masing tikus yang akan digunakan dalam penelitian ditimbang, dicatat berat badannya. Kita gunakan sebanyak 30 ekor tikus dibagi menjadi 5 kelompok, ditambah 1 kelompok tikus normal ya. 6 ekor. Jadi dalam percobaan ini ada 6 kelompok tikus percobaan. Nah ini kan ya. Jadi tadi KN ini tikus normal ditambah rangsumnya adalah beras membramo ya. Jadi sudah dalam bentuk tepungnya. Jadi KN itu kontrol negatif ya, kontrol negatif pasti yang normal Kemudian kontrol positif ini tikus DM ditambah rangsumnya adalah beras membramo. PIMF ini kode ya. PIMF ini beras membramo instan fungsional. Ini DM tikusnya diberi rangsumnya beras membramo instan fungsional. PMPF tikus DM diberi beras membramo pratana fungsional. PMF tikus diabetes diberi membramo fungsional, dan BTM nih sebagai pembanding adalah rangsumnya beras tasmal. Jadi ada 6 ya, ada 6 kelompok. 4 perlakuan, 2 itu kontrol positif dan kontrol negatif. Saya kira mungkin sudah biasa ya menggunakan seperti itu. Kemudian diukur rangsumnya per hari. Jadi dalam penelitian diukur rangsumnya per hari. Kemudian glukosa darahnya, berat badannya itu diukur. Biasanya kalau DM berat badannya tidak bertambah, bahkan menurun.
Nah, setelah 36 hari, ya 1 bulan lebih sedikit, kita lakukan pembedahan. Ini ilustrasi aja ya, salah satu dulu yang saya kerjakan. Dilakukan pembedahan, diambil pankreasnya. Tadi yang apa yang produsen atau pabrik insulin di tubuh kita, termasuk di tikus juga hewan percobaan, itu adalah pankreas. Jadi sel pankreasnya diambil. Kita ambil, kemudian diuji histologi jaringan pankreas. Ya. Nah, caranya seperti itu. Nah, ini tadi caranya tadi ya, kelewat. Nah, kemudian kita lihat tadi kan kadar glukosa darahnya, kita lihat seperti ini. Masing-masing ya, sampai ke 36. Jadi setiap 3 hari. Kemudian kita cek juga perubahan berat badan. Kita lihat perubahan berat badannya. Kemudian kalau kita lihat perubahan berat badannya itu kalau yang kontrol negatif itu plus ya 38. Kalau yang kontrol negatif positif itu 4,7, BMR 4,8 dan sebagainya. Adanya di situ lah kira-kira rata-ratanya. Ya. Kemudian, nah di dalam pankreas itu, ada namanya pulau Langerhans. Pulau Langerhans ini adalah yang memproduksi sel beta pankreas, sel insulin, sorry. Jadi kalau kita lihat kontrol negatif, ya, kontrol negatif tadi yang tidak DM ya, tikusnya tidak DM nih, kontrol negatif. Ini jumlah pulau Langerhans-nya 3,87 ya, rata-rata lah ya, sekitar itu. Kemudian yang kontrol positif, jadi DM, tapi tidak dikasih beras yang fungsional, ini anjlok, menjadi 0,53. Ini rata-rata ya, kita biasanya kalau menghitung seperti ini 10 kali, jadi 10 spot, kemudian di rata-rata di bawah mikroskop ya. Ada 10 spot, kita hitung di rata-rata. Makanya ada plus minusnya itu ya. Ini dari 10 rata-rata. Kemudian kalau yang beras membramo fungsional 1,6, beras pratana fungsional 1,8, membramo instan fungsional 1,87, beras tasmah 1,2. Ya, dari sini kita bisa lihat. Kita lihat gambar histologinya. Nah, ini gambar histologinya. Foto ya, foto histologinya. Kita juga ambil foto berkali-kali. Jadi kita lihat foto mikrografnya. Ini yang kontrol positif tadi ya. Yang kontrol positif tadi, kontrol negatif adalah beras tikus yang normal ya, tidak DM. Ini paling besar. Ya. Ini pulau Langerhans yang paling besar. Kontrol positif tikus DM tidak diberi beras fungsional. Ini paling kecil ya. Tadi kan ada di sini nih. Ini itu diplot. Ini tuh ternyata sama dengan di sini. Ya, seperti itu. Nah, yang fungsional ini relatif lebih besar ya dibanding yang kontrol positif. Meskipun tetap aja lebih kecil dibandingkan yang bukan DM. Ini yang bukan DM seperti ini ya, yang sudah dengan beras fungsinya seperti ini. BTM beras Taj Mahal yang ada di pasaran yang mengklaim anti diabetes ternyata lebih kecil dibandingkan dengan beras fungsional yang kita kembangkan. Kemudian ada jumlah sel vital. Kalau tadi yang bulat itu pulau Langerhans, ini sel vital. Ya, sel vital di dalam tiap-tiap pulau Langerhans ya. Jadi dalam pulau Langerhans itu dihitung sel vitalnya. Nah, ini juga sekitar 10 kali gitu ya. 10 sel 10 pulau Langerhans dihitung ini buahnya. Jumlah sel beta pankreas ini buah per PL itu pulau Langerhans ya. Jadi ini kita lihat tentu saja kontrol negatifnya paling banyak ya. Kontrol positifnya paling sedikit. Nah, ini diantaranya dan BTM tetap paling sedikit. Jadi artinya apa? Beras-beras fungsional kita itu lebih bagus dibanding beras Taj Mahal. Seperti itu. Intinya seperti itu. Nah, kita lihat nih
blok-blok ini yang coklat-coklat ini. Yang coklat-coklat ini sebetulnya tadi sel beta pankreas. Ini segini ini Pulau Langerhan ya. Ini sebundur gede ini satu Pulau Langerhan. Ya, ini Pulau Langerhan ya. Tadi kan yang KP kan paling kecil. Yang KN paling gede ya. Ini yang coklat-coklat ini dikasih pewarnaan ya, imunohistologinya pakai pewarnaan. Pewarnaannya apa namanya? Eusin ya. Menggunakan eusin. Jadi ini kita lihat ini sangat banyak ya sel beta pankreasnya kalau tikus normal. Nah, tikus diabetes tentu saja paling sedikit. Jadi kita lihat nih yang fungsional tadi jauh lebih banyak. Ya, ini juga relatif lebih sedikit. Seperti itu. Jadi ini adalah bukti yang nyata untuk histologi ini nggak bisa dibohongin ya, karena itu terbentuk di dalam selnya. Ini bagian terakhir penentuan indeks glikemik ya. Kalau ini harus sudah ke manusia. Ya. Jadi ini foto-foto zaman waktu pengujian indeks glikemik. Ya. Jadi kita menggunakan 10 relawan. Ya. Itu teman-teman mahasiswa ya. Kemudian relawan itu diminta untuk puasa. Puasa sekitar 10 jam, 8 sampai 12 jam ya, tapi rata-rata 10 jam. Tapi boleh di malam hari boleh mau minum air putih boleh. Nggak boleh minum teh manis ya. Boleh. Kemudian diukur kadar gula darah puasanya. Besok paginya kita kumpulkan, kita ukur kadar glukosa darah puasa, kemudian diberikan nasi dari beras-beras tadi ya, beras nasi yang udah diolah dulu menjadi nasi yang diuji mengandung 50 gram karbohidrat, jadi harus dihitung. Jadi bukan 50 gram beras ya, yang diuji ini adalah 50 gram karbohidrat. Jadi harus ada uji proksimatnya dulu gitu, supaya menentukan berapa sih karbohidratnya gitu ya. Nah, kemudian jadi biasanya kalau 50 gram karbohidrat itu nasinya sekitar 70, 72 dan sebagainya gitu. Kita hitung sih kandungan karbohidratnya berapa. Kemudian siapkan juga glukosa 50 gram ya, glukosa 50 gram. Ini juga harus dicek dulu kadar airnya berapa gitu ya. Jadi kalau 50 gram glukosa tidak terus nyimbang 50 gram glukosa, cek dulu kadar airnya berapa. Sehingga kadar glukosanya 50 gram karbohidrat. Ini ukur gula darahnya kayak tadi ya 30, 60, 90, 120. Jadi kita apa namanya disuntik ya, suntik bukan disuntik sih, pakai diklik itu pakai darah lancet namanya, lancet ya, lancet. Kayak lancet itu kayak jarum ya, namanya lancet. Ini ada alatnya. Kemudian tadi kurva waktu sampling dan kadar kurva glukosa ini dibandingkan sehingga kita peroleh ya IG itu indeks glikemik adalah luas area sampel dibagi luas area glukosa. Jadi tadi apa namanya kurvanya tadi kan kita bisa hitung nih luasannya. Kalau dia indeks glikemiknya tinggi, pasti areanya lebih tinggi dari glukosa. Kalau areanya lebih rendah dari glukosa, dia indeks glikemiknya rendah. Ini kasarannya seperti itu ya. Nah, tapi dihitung. Nah, kemudian hitung tadi, kemudian diplot di sini ya. Ini yang glukosanya, kemudian ini yang ininya apa beras-berasnya tadi. Nah, kita lihat di sini untuk beras membramo yang tidak diperlakukan apa-apa ya, tanpa perlakuan beras giling biasa, IG-nya 67. Ya. Ini plus minus karena tadi kan 10 ya. 10 kita lihat sebetulnya minimal 6 ya. Yang dipergunakan minimal 6, tapi kita pasti menggunakan lebih ya. Kalau misalnya ada yang outlier kita buang. Dan kalau membramo fungsional 60, membramo pratana fungsional 56, membramo instan fungsional 49, jadi paling rendah. Kemudian tambahan 66. Jadi kita lihat sebetulnya membramo tadi, ini kategori ini IG ya. Jadi indeks glikemik itu dikategorikan kalau rendah itu 55, kurang dari 55, 55 sampai 70 itu sedang, tinggi itu lebih dari 70. Kalau nilainya lebih 70 berarti lebih tinggi.
Jadi ini tidak ada yang tinggi, ini adalah sedang. Membramu aslinya sedang, hampir sama dengan Taj Mahal ya. Membramu 67, Taj Mahal 66. Tapi berat fungsional kita semuanya lebih rendah. Saya kira ini kesimpulan dari ini tadi aja. Itu pengujiannya. Ada sedikit pengembangan, tapi kalau mau ada pertanyaan dulu atau mau lanjut dulu? Bagaimana, teman-teman? Mau ada yang ditanyakan? Silakan. Atau pusing? Aduh, maaf, aku makanya tanya Bu Uni ini S1 apa S2. Saya takutnya saya menyampaikannya. Bisa Bu, untuk pengujian indeks glikemik kami sudah kasih. Nah, untuk yang tikus itu tadi mungkin yang ya ini kita belajar sekarang. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Ya, monggo. Kalau yang bawah ini adalah pengembangan aja. Ya. Product development. Kalau mau ada yang ditanyakan, moga-moga saya menerangkannya sudah sesimpel mungkin. Saya coba Iya, Bu. Jelas saja kok, Bu. Ya. Ya, mau apa? Unmute voice-nya atau ditulis di chat, silahkan. Ini para mahasiswa nih harusnya yang sekarang ini harusnya ini interaktif banget gitu ya. Sama dia. Ini sih Bu, saya mau tanya. Ya, silakan. Terkait pengujian indeks glikemik tadi, apakah pengamatan gula darahnya itu harus di menit ini ya Bu ya, 30, 60, 90 dan 120. Ya. Apa namanya metodologinya seperti itu yang aku ikutin ya. Jadi ya. Kalau misalnya ya mungkin saya nggak tahu, kalau mungkin ada yang mau menggunakan metode lain ya boleh saja. Yang penting konsisten ya antara yang sebetulnya metode kadang-kadang kan ada beberapa metode ya. Boleh saja ya, boleh saja. Tapi ini yang saya lakukan seperti ini sesuai dengan standar yang pengujiannya. Kalau toh mau dengan metodologi lain asalkan sama. Ya, karena tadi kan kurvanya dibandingkan antara kurva yang diperoleh dari sampel atau beras yang kita uji dengan glukosa gitu. Pastinya kalau metodologinya beda, glukosanya juga akan beda. Itu cukup jelaskah? Saya belum tahu lagi dengan metode yang lain, tapi secara umum seperti ini. Tapi kalau saya metode apapun ya di lab itu kan kadang-kadang ada beberapa pengembangan metode. Yang penting metode yang digunakan antara sampel yang diuji dengan standarnya, dalam hal ini adalah glukosa harus sama. Oh yang tadi saya menyampaikan berarti paling tidak jadi seminggu itu hanya bisa dua kali tes ya. Tidak boleh sekarang nguji terus besok dipanggil lagi nih respondennya, itu nggak boleh, itu harus 3 hari lah. 3 hari sekali itu gitu. Jadi saya biasanya seminggu 2 kali itu Selasa Jumat, atau kalau Senin Kamis kadang kan banyak yang puasa juga, jadi kita ambilnya Selasa Jumat. Tapi tidak boleh terus Selasa, Rabu, Kamis terus-terusan itu nggak boleh. Jadi ini memang takes time juga ya, nggak bisa diburu-buru juga gitu. Kecuali kalau mau menggunakan 2 set ya, respondennya 10 kalau mau buru-buru nih penelitiannya. Oh ini ada 10 ini nih, ada 10 sampel nih, mau cepat-cepat selesai ya nggak apa-apa, berarti membuat 10 responden sendiri, 10 responden yang lain gitu ya. Tapi ya konsekuensinya ada 2 glukosa karena nggak boleh menggunakan glukosa orang lain ya, harus orang yang sama. Cukup jelas ya? Ya baik Bu, terima kasih. Ada lagi monggo. Izin bertanya, Bu. Ya. Selamat pagi, Bu Widowati. Saya Ardia, Bu. Salam kenal. Ya, Gini, Bu, saya ada sedikit ya pengalaman beberapa sih penelitian menggunakan hewan coba, Bu. Mungkin yang pertama, kalau mau memulai uji itu apa sih, Bu, yang harus disiapkan? Mungkin
Yang pertama kan tikus hewan cobanya dulu, Bu. Kapan kita harus memilih hewan coba mencit, kapan juga tikus gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua terkait preparasi sampelnya, Bu. Nah, kemarin itu kami menggunakan sampel kebetulan ini penelitian dengan Bu Kristina. Kemarin menggunakan sampel yang berbasis gorengan. Apa, Bu, kemarin ya? Kayak nugget atau jajan unting-unting itu, Bu. Nah, kami kesulitan untuk melarutkan ketika mau menyuntikkan ke tikusnya, Bu. Jadi kami sulit untuk mencari pelarutnya. Soalnya kalau di air itu dia nggak terlalu larut kemarin, Bu, permasalahannya. Itu yang kedua tentang preparasi sampel, Bu. Lalu yang ketiga, untuk uji in vivo ini kan termasuk preklinis ya, Bu. Ya, bisa nggak sih, Bu, kalau seumpama penelitiannya Ibu ini di shortcut langsung, nanti masuk ke arah klinis. Jadi langsung kita ngujikan ke relawan yang mungkin memiliki riwayat DM atau gimana. Jadi kita hanya melihat apakah ketika diintervensi sampel dia mengalami penurunan gula darah. Itu bisa nggak sih, Bu? Nah, terus yang terakhir, Bu, yang keempat, saya lihat tadi Ibu menggunakan 10 relawan. Nah, kenapa 10, Bu, ya? Apakah tidak ada perhitungan? Contoh, kalau seumpama saya di sensori itu kan saya pakai 40 panelis gitu ya, karena biar datanya itu parametrik gitu, datanya normal dan homogen gitu, Bu. Itu sih, Bu, pertanyaan saya, 4 pertanyaan, Bu. Ya, oke. Terima kasih, Bu. Oke, Mbak Artia, terima kasih. Berarti sudah pernah melakukan penelitian ya, berarti sudah tahu basicnya ya. Jadi kapan mencet, kapan tikus, sebetulnya tidak ada kriteria khusus. Tapi kalau mencet kan lebih kecil ya, terlalu kecil ya. Jadi sebetulnya lebih bagus lagi kalau kelinci kan gitu ya. Tapi kan makin gede kan makin mahal. Nah, jadi mungkin dari sisi pembiayaan dan sebagainya. Kemudian kalau mencet terlalu kecil, kemungkinan juga menyondenya juga agak susah nih kan, karena penghitungannya kan lebih rumit lagi kalau lebih kecil. Jadi kalau saya ambil yang tengah, yang tikus percobaan ini, karena harganya terjangkau, juga tidak terlalu gede kan, kalau kelinci kan lebih besar. Jadi kalau untuk yang pangan sih cukup menggunakan tadi tikus. Kalau mencet relatif lebih murah, jadi dananya kan memang lebih sedikit, lebih murah, tapi intinya sama saja karena dia kan metabolismenya pencernakan sama. Tetapi kalau terlalu kecil itu kita perawatannya, kemudian pengelolaannya juga akan lebih susah di pelaksanaannya, gitu kan. Nanti kalau mekang terus ini nyondenya lagi kan lebih kecil nih. Nah, kita harus ambil yang sonde yang paling kecil dan sebagainya. Jadi alasannya itu, tapi prinsipnya sama saja karena mekanisme metabolismenya sama. Kemudian tadi preparasi sampel, kalau iya benar, kalau saya tadi kan memang larut di dalam air, jadi kan relatif mudah ya, karena kan karbohidrat ya, sumber karbohidrat ada dalam air. Nah tadi kalau misalnya yang gorengan-gorengan tadi, berarti itu harus benar-benar homogen ya. Jadi apalagi kan itu sudah produk, kalau menurut ini uji IG itu udah campuran itu, bukan pure ya. Jadi itu campur kan, sudah mungkin ada bumbunya, ya kan, ada bumbu, ada minyak dan sebagainya. Itu benar-benar harus memastikan kalau sampelnya itu homogen, ya benar-benar sampel homogen. Saya nggak tahu apakah itu digoreng atau dipanggang dan sebagainya. Nah itu yang sama, preparasi sampelnya memang sama ya. Soalnya kalau mau dilarutkan di minyak nanti beda lagi, IG-nya beda. Kalau air tidak mempengaruhi IG di situ, larutannya seperti itu. Kemudian tadi in vivo, praklinis terus ke manusia, memang itu tahapannya. Jadi in vivo kan tadi kan saya menggunakan tikus dulu nih, ya. Tadi penapisan tadi ya. Penapisan tadi menggunakan tikus. Ya. Kemudian sudah tahu mana yang baik. Kemudian tadi kan dari 10 varietas kita ambil akhirnya 1. Itu masih menggunakan tikus dan bukan tikus DM. Itu penapisan, screening. Kemudian setelah itu tikus DM dengan sudah kita product development ya. Kalau di sini saya tadi beras fungsional, kalau Mbak Ardiani mungkin tadi yang nugget dan sebagainya, misalnya seperti itu sudah dapat. Nah, kemudian kita perlakukan di tikus dulu kan, di tikus dulu. Nah, mau apa? Mau hanya indeks glikemik saja
atau mau ke DM nih ininya kan tergantung. Kalau tidak mau ke DM berarti tikusnya normal aja. Jadi kayak pertama kali tadi ya, yang di perlakuan yang pertama tadi. Jadi tikusnya nggak disuntik aloksan. Kemudian baru ke IG gitu. Ya, kalau produk development seperti itu. Tetapi sebetulnya kalau pangannya dan jelas itu tidak tidak toksik ya. Kalau tadi kenapa saya menggunakan tikus percobaan? Karena kan saya akan melihat seberapa sih pulau Langerhan, seberapa sih sel beta pankreas. Kan nggak mungkin kalau dengan orang terus diambil pankreasnya kan. Nah, kalau dengan tikus kan kita ambil. Tapi kalau pengujian produk biasa yang kita tidak akan melihat efeknya sel beta pankreas ataupun organ dalam, itu boleh langsung menggunakan pengujian indeks glikemik. Kemudian mengapa digunakan 10 relawan? Sebetulnya ada beberapa standar. Ini beda ya dengan uji organoleptik, beda banget nih. Ya, harganya lumayan mahal kan? Lumayan mahal. Jadi harus ada screening dulu, respondennya kan di screening dulu, tidak asal responden. Kalau kita yang uji organoleptik apalagi hedonik, boleh dikatakan sembarang orang. Kalau uji organoleptik dan juga menggunakan panelis terlatih, ya kan hanya 6 orang. Ya, kalau uji organik menggunakan puluhan orang itu pasti hedonik. Respondennya tidak dilatih dulu. Ya, kalau menggunakan menggunakan responden terlatih itu organoleptik itu cukup 6. Jadi sama dengan ini sebetulnya cukup 6. Jadi kita biasanya 10 ya, siapa tahu ada yang outlier tadi ya. Terlalu mencak itu di luar standar gitu ya. Dan juga responden harus sehat ya, harus sehat, tidak boleh merokok. Ada batasan umur. Jadi sebetulnya dalam uji indeks glikemik ini tidak sembarang orang bisa menjadi responden. Jadi menurut saya seperti itu. Tapi kalau mau 40 silahkan, akan lebih bagus lagi. Tapi itu dananya sangat mahal ya, puluhan juta. Jadi kalau sampai 40 malah ratusan. Seperti itu sih prinsipnya. Dan juga sudah di screening dulu respondennya. Seperti tadi, kalau uji organoleptik menggunakan hedonik, relawan sembarangan, maksudnya siapa saja boleh, itu 30 ke atas respondennya. Tapi kalau kita pakai uji responden terlatih, 6 udah cukup. Oke ya. Ardia. Halo. Iya Bu, terima kasih jawabannya Bu. Iya, Bu Wido, kalau boleh saya tambahkan untuk penelitian kami itu uji bioavailabilitas seng. Ya. Jadi mungkin disesuaikan dengan karakternya seng mungkin ya Bu ya. Dia akan degradasi dengan apa? Takutnya kalau pokoknya pakannya itu homogenkan kan, tapi jangan sampai berpengaruh pada kadar sengnya gitu ya Bu ya. Ya, makanya yang paling netral adalah air. Ya. Yang paling netral itu air. Kalau yang selain air nanti saya kira harus ada perhitungan sendiri ya. Gitu. Oke Bu. Kalau selain sorry Bu ya, saya menyambung lagi. Kalau selain air, menurut Prof. Wid ini ada nggak sih Bu yang lainnya Bu, pelarut lain yang mungkin agak sedikit non polar apa ya, yang larut-larut sama minyak gitu Bu? Kebetulan kan kemarin bukan untuk nguji IG ya, kita mau cari itu Bu, potensi imunostimulannya produk gitu Bu. Tapi ujinya mau kemana? Kalau hanya uji di laboratorium kan nggak masalah, tinggal cari pelarut yang non polarnya di ini kan kalau hanya di lab ya. Iya, yang maksudnya yang ramah untuk ke orang ramah dengan hewan coba. Ya. Takutnya kan nanti kalau dikasih pelarut apa gitu nanti hewan cobanya mati atau gimana gitu. Ya betul. Jadi saya tidak menganjurkan juga, kecuali ada pelarut apa lah itu. Selain itu kan biasanya digunakan pelarutnya alkohol, metanol, kan seperti itu kan, heksan kan seperti itu. Jadi paling bagus ya air. Kira-kira apa? Kalau misalnya silakan aja kalau misalnya ada bahan-bahan lain yang non toksik gitu ya dan tidak berpengaruh terhadap sampelnya boleh saja gitu. Tapi harus dipastikan dulu gitu. Oke. Oh, baik Bu, terima kasih. Pilih yang polar aja Bu bahannya. Ya.
Oke. Tadi kalau boleh menyambung pertanyaan Bu Ardia, tadi ada pertanyaan kalau klinisnya relawannya dalam kondisi sakit DM, jadi apakah berasnya yang belum tak jawab ya itu ya. turunkan atau tetap gitu Bu? Jadi kalau relawannya DM sama, tetapi dia sampai 3 jam. Sampai 3 jam. Jadi kalau kenapa tadi 2 jam ya? 2 jam kan? Tadi hitungannya. Ya. Setelah 20 tadi kan ya kan 60, 90, 150, 120 kan. Nah, itu kan berarti artinya 2 jam ya. Karbohidrat itu sudah selesai dicerna setelah 2 jam sebetulnya. Kan ada di metabolisme zat gizi dan ada pencernaan itu paling cepat dicerna karbohidrat, kemudian protein, yang terakhir adalah lemak. Lemak itu paling lama dicerna. Ya, jadi kalau kita mengonsumsi yang banyak lemak pasti laju pengosongan lambungnya itu lama. Kalau karbohidrat itu cepat lapar lagi nih, 2 jam kita lapar. Seperti itu sebetulnya ya. Jadi kalau kita mau mengukur yang ke DM, kita sampai kalau mau kurvanya sampai turun, kalau orang DM itu kan lebih lambat ya, lambat mencerna. Jadi ini kurvanya pasti gantung. Jadi sampai 3, jadi dia 3 jam itu untuk karbohidrat ya. 3 jam baru turun dia. Terbentuk kurvanya seperti itu. Karena salah boleh aja. Jadi kita bisa mengujikan. Jadi beras-beras ini waktu itu kita sempat setelah penelitian ini selesai, setelah mengembangkan produk yang ada produknya benernya. Ini kan waktu masih di lab nih, sudah ada produk benernya, kita ujikan juga ada 10 relawan sehat ya, nggak sakit, ada 10 relawan yang memang DM, relawan DM. Kami mengujikan kerjasama dengan Laboratorium Kesehatan Daerah ya di Bogor. Itu salah satu ada 2 malahan relawannya malah dokternya tidak punya pasien nih, jadi saya harus bekerja sama dengan dokter diabetes yang mereka yang punya pasien kan, jadi pasiennya bukan saya yang memilih, tapi pasien-pasien dari dokter yang bekerja sama dengan kami itu seperti itu gitu. Iya. Dan ternyata memang setelah dia kan kita berikan nasi ini selama 3 bulan. Tiap hari dia mengonsumsi beras itu selama 3 bulan. Kalau ini tadi kan uji di lab ya, kemudian kalau IG kan juga saat itu juga kan ya, pengujiannya gitu. Jadi nggak sampai 3 bulan. Kalau untuk DM kita waktu itu pengujiannya 3 bulan. Jadi 3 bulan untuk yang orang normal, nggak sehat, nggak sakit, 3 bulan untuk penderita DM. Nah, tapi tadi itu ya, pasiennya bukan saya yang memilih, tapi pasien dari dokter diabetes yang memang bekerja sama dengan kami gitu. Jadi kita kalau penelitian juga kalau yang melibatkan sudah ke ada sakit-sakitnya gitu ya, kita ngajak dokter. Ya. Kan yang punya pasien mereka. Ya. Jadi waktu itu sempat udah 1 bulan, malah 1 bulan. Dan dia dokternya sendiri, saya kurangi Bu, aku lupa ya apa nama obatnya. Yang untuk DM itu dia sendiri ngurangi setengah dosis. Loh, saya kan nggak bilang ya, saya nggak. Ini pangan fungsional itu kan bukan obat, ya. Jadi bagaimana mengelola si penderita DM ini supaya tidak terlalu lapar, tidak mengendalikan kadar glukosa darahnya. Tapi karena dia dokternya sendiri, ya silahkan aja gitu ya. Jadi mengurangi obat yang biasa dia minum. Saya kan silahkan tetap minum obat sesuai anjuran dokternya. Saya tidak, ini hanya mengganti nasi putih yang biasa relawan konsumsi itu diganti dengan beras ini gitu. Tapi mereka ada yang penting aja. Tapi karena itu dokternya sendiri ya silakan. Bukan dari kita. Ya, itu. Ya. Ada lagi? Jelas sekali, Bu. Ya tentu saja sebelum melakukan yang in vivo itu ada uji etis ya. Oh ya, pakai ethical clearance ya. Ethical clearance. Ada kan, itu banyak lah di rumah sakit ini, di RSCM, di universitas tertentu juga ada. Di IPB juga udah ada. Iya. Ya. Itu menggunakan hewan mana ini pasti ya. Ya. Itu
Saya lewat info ya, pasti ada itu. Baik, Bu. Ya, teman-teman lain silakan mau bertanya. Masih ada waktu sekitar 10 menit ya kalau dari hitungan 2 SKS, Bu. Sampai 10.40. Monggo aja, saya ngikut Ya. aja. Silakan. Sambil monggo Bu Wido kalau mau minum dulu. Iya. Ya, teman-teman lain. Saya teruskan dikit ya. Oh ya, mari Oke. silakan Bu. Kelihatan? Saya kelihatan nggak? Sudah kelihatan. Tapi ini udah lepas dari ini ya. Pengujiannya kan tadi ya. Ini beras. Mengapa kita pilih beras sih waktu itu penelitiannya? Karena kan beras merupakan sumber karbohidrat atau energi, tetapi sebetulnya untuk orang Indonesia beras juga sebagai sumber protein kan, padahal tadi proteinnya hanya sekitar di bawah 10% lah ya, beras itu 6-9 paling tinggi. Tetapi karena ya kita sendiri paham ya, porsi nasi masyarakat umum ya, secara umum di Indonesia itu lebih dari separuh, jadi separuh piring lebih itu nasi. Harusnya kan enggak ya. Isi piringku tidak boleh lebih dari separuh piring. Jadi rata-rata masyarakat Indonesia mengonsumsi, kalau kita lihat di PPH, ya teman-teman divisi ya, kalau kita lihat teman-teman di PPH, untuk biji-bijian itu maksimum 50% porsinya. Tetapi orang Indonesia masih 62% porsi nasinya saja, gitu ya. Jadi sebetulnya memang perlu diturunkan. Walaupun saat ini konsumsi nasi itu 10 tahun terakhir ini dari tahun 139 ke 114, sekarang sekitar 100-an per kapita ya, seperti itu. Nah, tetapi pengurangannya ini tidak meningkatkan signifikan pangan fungsional aneka umbia atau selain biji-bijian, karena ternyata konsumsi terigu itu naik terus gitu ya. Jadi kalau beras turun tapi terigu naik terus seperti itu. Karena beras dikonsumsi oleh lebih dari 90% penduduk Indonesia. Lalu penderita DM biasanya mengurangi nasi, bahkan ada yang sengaja mengganti nasi dengan sumber karbohidrat lain nih, seperti gambar di sini ada ubi-ubian ya, ubi kayu, ubi jalar, talas, gembili dan sebagainya. Hal ini karena beras dianggap bahan pangan yang indeks glikemiknya tinggi. Kalau indeks glikemiknya tinggi, itu akan memacu peningkatan kadar glukosa darah. Padahal sebenarnya tidak semua jenis beras itu indeks glikemiknya tinggi ya, seperti tadi sudah digambarkan tadi. Nah, kemudian ini refresh aja, saya kira indeks glikemik pengertiannya adalah tingkatan pangan menurut efeknya setelah dikonsumsi itu seberapa sih menaikkan kadar glukosa darah. Kategorinya ada 3, tadi sudah saya sebutkan, sedang itu 55-70, rendah kurang 55, tinggi lebih dari 70. Jadi pangan dengan indeks glikemik yang tinggi akan meningkatkan kadar glukosa darah dengan cepat dan tinggi setelah dikonsumsi. Ya, sebaliknya dengan indeks glikemik yang rendah, makanya tadi kita mengembangkan pangan dengan IGI rendah. Nah, sebetulnya indeks glikemik itu untuk siapa sih? Nah, konsep IG ini dikembangkan oleh Dr. David Jenskin ini dari Universitas Toronto itu tahun 81. Ya. Ini sebetulnya awalnya untuk menentukan jenis pangan yang paling baik untuk pasien-pasiennya yang penderita DM. Seperti itu ya. Kalau konsep lama, semua pangan berkarbohidrat menghasilkan pengaruh yang sama pada kadar glukosa darah. Ya, pada masa itu diet bagi penderita DM mungkin sekarang juga masih dianut juga adalah berdasarkan porsi karbohidrat. Jadi kan orang penderita diet nasinya 1/4 piring aja gitu. Ya kan lapar ya. Ada orang DM itu laparan gitu. Nah, kalau dia kan lapar nih.
Ya. Konsumsi nasi lah ya dengan lauk pauknya lah seperti itu. Tapi dia tidak cepat merasa kenyang gitu. Karena apa? Karena dia kekurangan atau tidak cukup insulin. Karena untuk mengeluarkan, ini bahasa gampangnya ya, aku ngomong dengan bahasa yang gampang aja. Untuk mengeluarkan glukosa dari dalam darah itu perlu insulin, ya. Untuk mentransport itu perlu insulin. Untuk mentransport glukosa darah itu ke dalam seluruh jaringan di dalam tubuh kita itu perlu insulin. Orang penderita DM kurang insulin. Jadi sebetulnya kalau kita orang penderita DM makan satu piring, insulinnya tuh hanya setengah piring. Jadi yang glukosa yang di setengah piring itu masih ada di pembuluh darah. Makanya kalau dicek kadar glukosa darahnya tinggi gitu. Seperti itu kalau habis makan seperti itu. Di sisi lain dia lemes. Karena walaupun sudah makan banyak, karena apa? Karena glukosa itu kan sumber energi yang diperlukan oleh seluruh jaringan tubuh kita. Itu hanya separuh atau sebagian yang bisa tertransport gitu, seperti itu. Ya. Nah, dengan konsep IG ini tidak setiap karbohidrat bekerja dengan cara yang sama, ya. Nah, jadi dalam memberikan efek Pak-alinya tadi, ya, seperti itu. Nah, saya kira ini penyakit pemicu penyakit DM itu perubahan gaya hidup. Makanya sekarang kan 80% itu DM-nya tipe 2, ya. Biasanya cenderung santai, kurang aktivitas fisik ya, kemana-mana naik mobil gitu ya, olahraganya kurang, banyak di depan laptop nih, ngeri juga nih, banyak di depan laptop jadi kurang aktivitas nih, olahraganya kurang kan gitu ya, sering jalan, nah itu. Ini berawal konsumsi pangan yang terutama di perkotaan itu yang ala makan berat ya, fast food ya, coba aja di fast food itu pasti karbohidrat sama lemak itu kan, ya kan, ininya. Tapi kurang vitamin, kurang. Jadi kan jarang mengunci fast food itu jarang ada buah, sayur kan seperti itu, ya. Kemudian jadi restoran fast food itu memberi kontribusi meningkatkan prevalensi penyakit degeneratif. Menu yang disajikan tadi ya banyak lemak, kalori ya, kan paling kan nasi, sumber karbohidrat lah, kemudian ada sumber-sumber protein lah yang itu aja. Tapi vitamin mineralnya jarang. Kemudian juga bumbu yang lezat nih ya, bumbu yang lezat, lemak, wah ada macam-macam bumbu lah. Nah, itu menyebabkan rasa enak. Kalau rasa enak, kemudian makannya berlebih, ya, makannya berlebih. Jadi nanti salah satunya adalah obesitas. Kalau dia udah obesitas, nanti juga ada namanya insulin resisten. Ya, insulin resisten. Jadi insulinnya cukup, tetapi tidak bisa digunakan, dia resisten karena tertutup oleh zat-zat yang ini kan lemak ya seperti itu. Jadi biasanya orang diabetes rata-rata kalau yang dengan pola makan yang nggak bagus itu awalnya agak obesitas lah ya. Kemudian tapi akhirnya jadi kurus kan. Jadi banyak hasil penelitian yang menunjukkan hubungan antara menu makan dengan kejadian DM. Asupan karbohidrat dengan IG yang tinggi menghasilkan insulin resisten yang lebih tinggi dibandingkan karbohidrat dengan IG rendah. Ini saya kira umurnya individunya 40 tahun ke atas, tapi ini mestinya sudah nggak berlaku lagi nih. Sekarang nggak di bawah 40 tahun sudah banyak yang kena DM. Kelebihan berat badan, perokok ini siapa saja yang berisiko tinggi. Pola hidup yang santai, pola makan yang tidak bagus ya. Jadi sekarang banyak individu yang umurnya belum 40 tapi bahkan anak-anak sudah banyak yang awalnya obesitas dulu gitu ya. Nah, itu kena diabetes. Kemudian saya kira ini ciri-cirinya sering kencing, rasa haus berlebihan ya. Karena sering kencing karena kan kadar gulanya tinggi, rasa haus yang berlebihan, merasa lapar terus tadi kan. Karena merasa lapar karena apa sudah makan tapi kan glukosanya sebagai sumber energi kan tidak bisa ditransport atau transportnya minim ya karena insulinnya terbatas gitu. Kemudian akhirnya berat badan turun. Kemudian ini efek sampingnya kemampuan penyembuhannya melambat, kulit rasa gatal-gatal, kehilangan rasanya biasanya faal ya, penglihatan kabur dan banyak infeksi. Nah, beras yang bagi diabetes ya yang IG-nya rendah, serat pangan tinggi, protein dan lemaknya juga harus tinggi karena itu lambung pengosongan lambungnya harus lambat ya. Tapi kita harus pangan dengan lemak yang tinggi kita harus bijak dalam mengonsumsi, jangan
ini kan IG-nya rendah nih, kalau lemaknya tinggi jangan terus ya ini ya. Jadi inilah harus normal lah. Dan karbohidrat dengan IG tinggi ini ketika dikonsumsi akan mencerna dicerna dan diserap secara cepat sehingga glukosa darahnya akan meningkat dengan cepat kalau IG-nya tinggi. Ini sebaliknya IG-nya rendah ya. Kemudian saya kira faktor yang mempengaruhi IG tadi salah satunya ada proses ya, proses pengolahan tadi ya, dengan dibuat instanisasi, dengan yang tidak ada perlakuan dan metode Pratana itu kan tadi sudah terbukti beda ya pengaruhnya di IG. Kadar amilod sama aminopektin kecenderungannya tidak linear ya, tapi ya tidak linear karena banyak yang berpengaruh. Jadi makin tinggi amilosanya makin rendah IG-nya. Tidak linear ya, sekali lagi saya bilang. Dan kadar gula udah pasti, kandungan serat pangan, makin tinggi serat pangan, makin rendah IG, ya trennya seperti itu. Kadar lemak dan protein ini kecenderungannya juga menurunkan IG, adanya zat anti gizi juga demikian. Dan konsep IG itu disusun untuk siapa sih? Awalnya memang disusun untuk penderita DM, ya. Tetapi sebetulnya olahragawan siapa saja sebetulnya itu perlu mengetahui indeks glikemik. Jadi kalau misalnya ada olahragawan, jangan dikasih yang IG rendah, kasih IG yang tinggi. Karena apa? Dia kan perlu cepat ya, perlu dicepat diolah, diubah menjadi glukosa tuh karbohidratnya itu. Tentu saja kalau olahragawan mestinya tidak DM kan seperti itu ya. Tentu saja seperti itu sih. Kemudian banyak penelitian DM tadi yang mengalami bahwa sudah dia dengan benar menurutnya sesuai konsep porsi karbohidrat tadi ya, tetapi kadar glukosa darahnya masih tinggi ya tadi karena ternyata karbohidrat porsinya sudah bagus tapi ternyata IG-nya tinggi. Banyak orang yang merasa telah berusaha menurunkan berat badan nih dengan cara membatasi konsumsi makanan dalam menahan lapar, tapi hasilnya tetap saja tidak sesuai yang diharapkan. Seperti itu ya. Nah ini konsep pengertian konsep IG. Tadi manfaatnya info nilai IG membantu penderita DM dalam memilih makanan ya yang tidak menaikkan kadar glukosa darah secara drastis. Nah seperti itu. Kemudian makanan dengan IG rendah membantu orang untuk mengendalikan rasa lapar. Jadi kalau saat puasa sangat bagus ya. Kalau saat puasa kita sangat bagus mengonsumsi pangan dengan IG rendah. IG itu berhubungan dengan karbohidrat ya. Nah, tentu saja lauk pauk dan sebagainya tetap ya, sayur, buah itu tetap ya. Ini yang untuk karbohidratnya. Karena dia akan mengendalikan rasa lapar. Jadi kalau dengan sumber karbohidrat yang IG-nya rendah, kita sangat tahan lapar lah intinya ya, tanda petik saat puasa. Ya, seperti itu. Dan pangan IG rendah bagi diabetes sekaligus dapat membantu mengontrol kelebihan berat badan. Karena apa? Cepat kenyang, betulnya seperti itu gitu ya. Nah, tadi kenapa indeks glikemik rendah? Karena dapat mengontrol IG tadi ya. Banyak juga untuk mengendalikan obesitas, diabetes, yang lainnya adalah kardiovaskular itu jantung, kanker dan sebagainya. Nah, ini tadi yang saya katakan. Yang tadi yang saya katakan ya. Ini absorption rate ya dari makronutrien. Ini yang biru ini adalah karbohidrat tadi ya, karbohidrat ya. Kemudian ini adalah protein ya. Kemudian ini adalah lemak. Jadi lemak paling lambat ya. Tapi kan kita tidak boleh mengonsumsi lemak banyak-banyak juga kan seperti itu ya. Jadi indeks glikemik dan beban glikemik ya. Ada lain lagi nih. Kalau indeks glikemik tadi kan sifat fungsionalnya ya. Kalau beban glikemik, beda lagi. Kalau indeks glikemik tadi kategorinya kan rendah sedang tinggi tadi kurang 55, 70, kemudian lebih dari 70. Glukosa ini adalah sebagai standar dia dihitung sebagai 100 IG-nya. Nah, saya kira itu ini beras Pratana yang sudah ada di ini. Nah, setelah itu ada penelitian lagi, kita mengembangkan beras Pratana yang tidak menggunakan teh hijau ya, karena mungkin relatif susah tadi kalau menggunakan teh hijau.
untuk dikembangkan di masyarakat. Kita menggunakan, nah ini varietasnya juga sudah banyak yang sekarang yang lebih baru lagi, jadi pakai menggunakan Sintanur, Gilirang dan sebagainya, IR 4. Dan ini semuanya tadi dari 7 varietas yang kita aplikasikan untuk beras pratana ini dapat menurunkan IGIN antara 16 sampai 32%. Jadi ini yang ungu ini adalah beras semuanya, varietasnya ada 7. Ini yang beras giling biasa, ya tidak diperlakukan yang ungu. Kemudian yang merah ini adalah yang sudah dipratana. Jadi terbukti proses pratana itu menurunkan indeks glikemik. Jadi bisa diaplikasikan kepada seluruh varietas ya, macam-macam. Kalau kita lihat juga daya cernanya, ya ini yang ungu adalah daya cerna dari beras-beras yang tidak diperlakukan, ya, beras giling biasa. Yang merah ini adalah yang diperlakukan pratana. Jadi boleh dikatakan proses pratana dapat menurunkan indeks glikemik, dapat menurunkan daya cerna. Yang itu yang memang dikehendaki oleh penderita DM, ya, atau mereka yang ingin mempertahankan berat badan, ya, enggak gemuk-gemuk banget lah, ya, yang normal aja. Nah, ini serat pangan juga demikian, ya. Ini untuk serat pangan ini yang ungu ini adalah yang beras biasa, ya, yang ungu, yang beras biasa, yang merah ini yang sudah dipratana. Jadi semua berlaku nih, serat pangan larut, tidak larut maupun yang totalnya. Ini yang diperlakukan pratana lebih tinggi. Jadi dengan melakukan pratana meningkatkan serat pangan. Nah, kemudian keunggulan inovasi teknologi, ya, ini terkait product development. Ini teknologi proses penurunan beras ini unik, ya. Unik karena proses dimulai dari GKG. GKG itu gabah kering giling yang spesifik, prosesnya khusus, ya. Ini proses teknologi pratana ini hasil beras IGR-nya tetap relatif bulan. Aman, ini karena tidak menggunakan bahan kimia, universal. Teknologi ini bisa digunakan untuk semua jenis padi dan varietas. Tadi sudah terbukti, ya, dengan 7 varietas tadi semuanya efeknya sama. Bedanya beras IGR genetik. Genetik kan bisa secara genetik konvensional dengan pemuliaan, dengan konvensional maupun bioteknologi, kita bisa mengembangkan beras indeks glikemik rendah. Jadi tidak hanya dengan proses pratana ataupun instanisasi tadi. Nah, tetapi pada umumnya yang genetik itu teksturnya adalah perah dan kurang enak. Nah, itu yang tidak disukai oleh masyarakat Indonesia. Nah, beras fungsional, kecuali yang daerah Padang, ya, Sumatera Utara, ya, karena beda-beda juga. Beras fungsional ini mempunyai efek fisiologis tubuh yang bermanfaat bagi penderita DM maupun obesitas. Meningkatkan rendemen mutu giling dan daya simpan beras. Jadi simpan beras dengan pratana ini 2 tahun lebih nggak akan ada putunya. Ya. Kalau beras biasa, kalau penyimpanannya tidak bagus, ya, tidak ada perlakuan penyimpanan, jadi kita menyimpan aja di rumah gitu. Mungkin 3 bulan, 4 bulan sudah ada putunya. Ya. Kalau IGR-nya. Pangsa pasarnya saya kira banyak, ya, mungkin ini lebih, ya. Ini data yang masih lama saya kira akan lebih banyak di sini. Nah, tadi sebagai penutup manfaat dan dampaknya dengan proses pratana, ya. Tadi ini tambahan, ya, tadi, ya. Modifikasi beras tadi dapat meningkatkan serat pangan, vitamin, mineral, mutu giling, menurunkan daya cerna pati, gula, indeks glikemik. Itu memang yang kita inginkan. Manfaatnya asupan rutin dengan olahraga tentunya, ya. Dapat mengendalikan glikemik DM tipe 2, individu risiko DM dan manula. Ya, karena dapat mengendalikan berat badan, ada efek rasa kenyang, mencegah sembelit, obesitas, dan bagus kalau dikonsumsi saat puasa. Dengan dampaknya beras IGR diharapkan menurunkan laju penurunan obesitas di masyarakat, meningkatkan kesehatan masyarakat, dan sebetulnya ketahanan dan kemandirian pangan secara umum. Saya kira mungkin itu unik dan para mahasiswa semua yang bisa saya sampaikan. Silakan bisa mengunjungi kantor kami
ini FB-nya ada, Twitter-nya ada, Instagram, YouTube, website, atau langsung mau berkunjung di PP Pasca Panen, monggo silakan. Kami untuk masyarakat seluruhnya. Saya kira terima kasih itu yang bisa saya sampaikan, tapi silakan kalau masih ada pertanyaan, moga-moga ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya, wah, menarik sekali ya. Dan lengkap sekali kalau di labnya Bu Wido itu. Alat-alat yang ada, menyenangkan. Iya. Kapan-kapan ada kesempatan ke Bogor, semoga pandeminya ini segera clear. Betul. Ini kita juga. Nanti alhamdulillah ya, sekarang sebetulnya sudah pada level 1 ya. Saya sudah keliling ke kerjaan lapang sudah se-Indonesia. Iya. Nyaur yang kemarin ditahan, sekarang harus selesai. Kesempatan. Iya. Teman-teman masih ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Silakan. Biasanya itu untuk yang ikut mata kuliah evaluasi gizi, masih ada yang mau ditanyakan? Silakan. 5 menit mungkin ya, masih cukup. Monggo, silakan. Moga-moga bisa ke ini ya. Ketangkep lah. Saya udah coba menyampaikannya semudah mungkin. Ya. Oke, ini ada Bu dari Gaby. Pagi Bu, izin bertanya melalui chat selama melakukan, sebentar. Selama melakukan penelitian ini, apakah ada kendala yang sering dialami? Apa dan jika ada, bagaimana cara mengatasinya? Troubleshoot-nya. Oke. Troubleshoot biasanya di instrumen ya. Kalau kendala yang dialami pada umumnya yang penelitian DM ini, alhamdulillah waktu itu saya membuat yang paling susah untuk untuk penelitian histologi ya, in vivo histologi menggunakan hewan percobaan ini pada umumnya saat membuat tikus mau apa nih? Mau DM, membuat DM susah. Ada waktu itu yang mau membuat hipokolesterolemik. Kemudian ada juga yang karena mau membuat tikusnya itu sakit ini susah nih. Ya, membuat tikusnya sakit kan, ini disuntik aloksan. Alhamdulillah waktu itu tikus saya yang saya buat DM itu, saya jadi pembimbing saya juga merasa loh kok cepet gitu. Dari yang saya buat DM itu 95% berhasil. Ya, tapi ada juga yang hanya 50% berhasil. Kalau 50% berhasil, padahal dia hanya memiliki 1,5 kali jumlah kan ya. Bukan 2 kali jumlah, jadi kan harus datangkan tikus lagi gitu. Ada juga teman-teman yang membuat tikus itu supaya dia tinggi kolesterol, karena dia akan membuat MCT ya. MCT itu kan untuk penderita kolesterol tinggi ya, itu. Nah, itu nggak jadi ini sampai 3 bulan nggak jadi. Ya itu kendalanya di situ. Jadi khususnya penelitian yang menggunakan hewan percobaan itu adalah men-setting atau membuat hewan percobaan itu mau gimana gitu. Ya, tadi kan mau membuat diabetes, mau membuat hiperkolesterol, bukan hiperkolesterolemik, berarti supaya kolesterolnya tinggi kan seperti itu ya. Nah itu yang susahnya di situ. Membuatnya awalnya itu. Kemudian berikutnya lagi adalah cara perawatan. Karena laboratorium hewannya itu harus normal ya, atau suasananya itu mencukupi ya, tidak terlalu berisik. Kemudian jangan terlalu panas ya. Nah, itu jadi berarti pengaturan ruang AC dan sebagainya itu pernah juga ini di Bogor di lab yang di Dharmaka yang itu tuh panas sekali gitu ya. Jadi tikus-tikus yang kandang itu ternyata kena panasnya yang jauh lebih tinggi itu banyak yang mati. Nah itu sudah lebih berat lagi kalau udah banyak yang mati ini kan gitu ya. Berarti kan dia harus ngulang dan sebagainya. Jadi sepertinya itu kalau untuk percobaan dengan hewan. Nah kalau untuk percobaan di lab dan troubleshooting tadi kan udah ada teknisinya sendiri ya. Kalau ini tentu saja
tentu saja risikonya adalah memperpanjang waktu penelitian kalau banyak peralatan-peralatan yang tidak running well ya. Nah, gitu tadi. Nah, cara mengatasinya tentu saja karena ini tadi terkait dengan troubleshooting ya, terkait dengan kelancaran pelaksanaan kegiatannya itu sendiri. Kalau kita mengerjakan semuanya sendiri ya, tidak menganalisakan, berarti kita harus benar-benar menguasai mengatasinya, menguasai apa yang mau kita kerjakan. Itu benar-benar harus menguasai. Kalau masuk lab nih, jangan mengajak-ajak analisa protein ringan biasa analisa protein. Tapi kalau dia tidak menguasai, ya bisa saja nanti penghitungannya salah, kemudian titranya salah. Apalagi kalau masih pakai yang konvensional ya, pakai mikrokeltal yang konvensional, itu tergantung kita mentitrasi gitu ya. Beda kalau sudah pakai Keltek ya, kalau di BP Paskapannya sudah pakai Keltek ya, jadi sudah lebih terstandar gitu. Kalau kita masih menggunakan mikrokeltal yang lama, titrasinya kan beda 1-2 tetes, udah beda konsentrasinya ya, seperti itu. Jadi benar-benar harus kita menguasai prosedur analisa yang di lab. Sebelum masuk lab, pelajari dulu. Saya kira ya banyak juga yang baru pertama kali, ya iyalah, memang kan baru pertama kali dari mahasiswa mengerjakan gitu ya. Nah itu benar-benar kalau bisa sih ada teknisi atau peneliti atau mungkin dosennya atau paling tidak teknisi lah yang mendampingi, jangan langsung menggunakan sendiri gitu ya, apalagi peralatan-peralatan yang relatif canggih kalau menggunakan SEM, dan sebagainya tadi pakai histologi tadi untuk memotongnya. Saya nggak terlalu detail tadi ya, untuk memotong jaringannya itu, mikrotomnya itu bisa ratusan kali membuat sayatannya ya, itu harus belajar dulu gitu, karena kalau tidak nanti ketebalan nggak bisa, ketipisan juga nggak bisa. Nah seperti itu ya, itu benar-benar harus belajar. Mungkin itu sih saran saya, harus benar-benar siapkan diri kalau memang mau jangan keburu cepat tapi hasilnya nggak bagus gitu. Kalau mau lama lagi histologi tadi ya, mau memotong sayatannya itu, memotong sayatannya kan harus tipis nih. Kan dia harus dikeringkan dulu, dimasukkan dengan parafin dan sebagainya, baru bisa dipotong menggunakan mikrotom. Nah itu harus benar-benar mahir, jadi belajar dulu nih sebelum belajar memotong dulu. Saya dulu juga belajar memotong dulu karena pertama kali menggunakan, belajar memotong dulu baru motong yang ada jaringannya. Saya kira itu. Siapa tadi yang nanya? Oh ini ya, siapa yang tanya nih? Ya, Debbie. Ya. Silakan kalau masih ada lagi. Baik Bu, sudah terjawab dengan jelas. Terima kasih. Ya Bu, itu karena waktu mungkin sudah habis dari alokasi yang ada. Ya. Nanti mungkin kalau masih ada yang mau bertanya bisa email ya ke Bu boleh, monggo. Ya. Tadi sudah ada alamat emailnya. Terima kasih banyak Ibu Widow atas sharingnya hari ini, luar biasa. Dan terus semangat Bu untuk pangan Indonesia. Iya. Semoga semuanya juga bermanfaat untuk mahasiswa dan juga menginspirasi apa yang sudah dikerjakan Bu Widow, dapat menginspirasi untuk sebagai generasi penerusnya. Ya. Terima kasih banyak sekali lagi Bu Widow. Terima kasih. Tetap sehat. Ya. Selamat siang semuanya ya. Salam sehat, jaga prokes semuanya. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.